Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali di Pondok Kesa Ayumi. Pada kesempatan kali ini kami kehadiran tamu. Kalau mau dibacakan kurikulum vitae-nya nih terlalu banyak nih beliau nih. Hadir di wadah Etam nih, di Pondok Etam, Pak Haji Taufik Julpianur. Saya tuh biasa akrab Sida nih Bang Taufik. Ya. Nah, Bang Haji juga kadang-kadang saya nyebut Sida tiga itu. Nah, ada beberapa Sida, apa tuh Sida Pak? Salah sebut saya nih, Pak. Iya. Jabatan Sida yang etam sebut, yang etam biasa tahu beliau adalah salah seorang pejabat administrator pada BKPSDM, kepala bidang mutasi dan promosi. Nah, beliau. Nah, tapi hari ini kita akan berkisah lebih lebih unik lagi, namanya aja Pondok Ayumi nih, Ya, Bang Haji. Ayumi Jadi hebat. Pondok Ayumi Pondok Ayumi hebat. jadi kisah-kisah unik. Nah, selain itu juga Bang Taufik ini adalah komunitas dalam komunitas barang-barang antik, Ya, atau bisa disebut vintage, Kukar ya. Vintage Community. Ya. Nah, beliau juga yang support pada Pondok Ayumi ini. Kita bisa lihat di belakang kami ini banyak nih. Mun kita dak hitung nih, mun bahari nih udah jatuhnya toko nih. Toko di orang-orang tertentu mah dapat pergi ke toko tiga ini nih. Di situ ada radio, kamera, telepon, TV, ada koper Pak Yo. Ya. Nah, itu tapi ini segalanya barang-barang vintage, Barang-barang yang antik. barang-barang yang jaya pada masanya. Iya, yang jaya pada masanya, dan Etam bisa lihat saat ini. Karena apa? Karena Etam memelihara, melestarikan dan menjaganya itu. Makanya barang itu hadir. Nah, sebagai juga sebenarnya barang ini nih, pengingat Etam. Ya. Masa lalu Etam. Menolak lupa. Jadi beliau ini juga sebagai supporter backdrop ini. Kelihatan sekali di sini suasana Pondok Etam, Pondok Ayumi ini terkesan sekali naturalnya dan zaman dahulu beneh, walaupun sudah bertransformasi ke era digital. Nah, Kolaborasi ya, ya, Bang Ajis ya. Iya, sip. Jadi berikutnya nih Bang Taufik, Etam ndak berkisah ke masalah vintage dulu, barang-barang nih. Ya. Kita kan gawal tuh, bercari kan, orang kolektor tuh Bang Iya. Haji pasti bercari tuh, Ya. pasti banyak kawan, Ya. lancak belusukan, Iya. itu pasti dah tuh Iya. mencari informasi. Nah, kalau dalam konteks mencari informasi ini tuh jatuhnya ke literasi kan. Ya. Orang cari berapa harga, berapa grade-nya. Iya. Habis itu masih ada nih item yang ini nih. Iya. Nah, berawal dari situ apa gerang latar belakang kita jadi gawal barang-barang kayak ini, barang antik atau barang vintage nih. Ya, ya, terima kasih Bang Ajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua yang menonton acara ini. Tadi sudah sedikit dijelaskan tentang apa kurikulum vitae saya. Nah, jadi ditanyakan tentang ketertarikan saya terhadap barang-barang antik nih ya, Bang Ajis ya. Iya. Barang-barang antik atau disebut sekarang ini vintage. Iya. Entah bahasa Inggris saya yang pas, vintage gitu ya. Jadi Iya. saya telah membentuk Kukar Vintage Community. Nah, yang terdiri dari anggota-anggota, kawan-kawan yang memiliki hobi yang sama. Kemudian ketertarikan saya terhadap vintage ini sudah lama, entah kenapa ya, kita mungkin masing-masing jiwa Ada seni kecenderungan, kita, ya, jiwa ada seni. yang menyanyi, ada kawan kita Bang Jumardi yang nanti akan mengisi Mendongeng. konten ini mendongeng, ada yang puisi, Iya. kalau Ibu reformer kita Bu Aji Itu Yuli hobi itu seorang puisi puisi, itu tuh. penulis dan sebagainya. Iya. Nah, saya ya tertarik aja, kalau namanya tertarik itu ya tertarik. Tentunya Kalau boleh tahu Bang Haji, mulai tahun berapa mengingat kita tuh? kalau yang tertariknya itu sejak masih kecil saya. Kecil ya. Sudah masih kanak tuh sudah tertarik dengan hal-hal yang berlaku. Yang bahasanya bahari beneh ya. Artinya kan vintage itu
barang unik itu kalau menurut saya ya arsip juga. Iya, iya, iya. Ya cuma arsip itu ada sekarang ini kan ada dulu kan arsip itu berupa surat Ya, keputusan, dokumen kertas biasanya. dokumen terkait dengan produk hukum. Iya. Nah, atau sekarang ini sudah di era sekarang ini kan ada arsip digital. Ya. Iya. Nah, kalau saya barang-barang ini arsip. Iya. Karena arsip itu menurut saya adalah sesuatu yang telah terlewati. Dan ada ceritanya. Nah, sudah terlewati, makanya tadi waktu dikenalkan ini adalah barang-barang yang jaya pada masanya. Nah, kemudian kalau arsip itu secara hukum jelas ya di Jelas, Undang-Undang 43 2009. Kalau ini ya mungkin untuk dari sisi hukumnya kalau terjadi jual beli Iya, misalnya bahwa ini barangnya sudah lewat nggak masanya. ada lagi. Ada pembuktian. Nah, jadi kalau tertariknya untuk eksisnya ya mungkin jalan 2 tahun ini. Oh, berarti jalan 2 tahun ini. betul itu dapatnya tuh bisa tukar menukar, bisa membeli Ya, gitu. ada searching ya. Kita Iya. maaf kata kita lari-lari ke pemulung Tenggarong Iya, ini sampai ke pelosok-pelosok ada pemulung. Setelah kita ada kegiatan kebetulan misalnya ada kegiatan dinas ke suatu kecamatan yang kita tanyakan ke kawan-kawan tuh pemulung di sini di mana? Iya. Ada apa ini? Ada aja, Loaan saya lah bilang. mun orang Kemudian tanya-tanya begitu kan? Tanya-tanya ada karena kemudian ketemu ya biasalah kita lakukan negosiasi ya pembeli kan maunya murah ya. Iya. Penjual maunya mahal kan gitu. Iya. Nah, jadi seninya di situ, Bang Ajis. Iya, berarti seni apa tuh? Tiap barang di sini punya cerita. Nah, ya Nah, itu. itu nanti yang mungkin saya tertarik dengan apa yang Bang Ajis katakan tadi. Nanti saya akan coba buat sedikit catatan di tiap barang yang saya dapatkan. ada dapatnya story-nya, Pak, gimana, ya? Ada cerita lucunya, ada kesalnya Iya, juga di situ. cara mendapatkan itu. Ada berebut sama teman. Oh iya, Ternyata, itu tegak apa tuh kita ngatasi bentuk itu tuh? ya kalau sudah gitu ya kita kalau teman ya kita enggak apa-apa kalau dia yang memiliki. Iya. Tapi kami, komunitas kami, jika itu dibutuhkan, kami saling berbagi. Oh iya. Nah, saling berbagi. Jadi misalnya ada event, Iya. kita kurang tampil lengkap bersama. ini tampilkan. Nah, masalah misalnya dia memang rencana mau jual, ya Iya. kita sampaikan nih dijual, hubungi penjualnya. Berarti Bang Haji tetap dalam lingkaran komunitas itu Iya. berbagi tidak ada masalah ya, Nggak ada karena masalah. orangnya orang tepat, Iya. orang cinta barang segala. Iya, jadi umumnya kalau sudah dia pegang susah mau keluarnya. Iya. Susah mau keluarnya. Karena Tapi akan- ada juga yang begitu dia ini dia kepikiran gitu atau mungkin dia ya mungkin butuh uang atau Iya. atau misalnya merasa simpati lebih baik lebih aman barang itu dengan saya. Ya, dengan komunitas Tapi dalam hal ada ini. perjanjian Bang Ajis. Oh. Kalau mau dijual hubungi saya kembali. Nah, ada itu yang iya, iya. yang ada kesepakatan tak tertulis yang harus kita komitmenkan di Iya. sini. Berarti itu Semangat. ada secara tidak langsung ada prinsip penyelamatan yang juga erat kaitan dengan arsip kan. Iya. Ketika ada barang yang kita rawat, kita selamatkan, kita lestarikan kan. Ya. Berarti itu prinsip-prinsip arsip sudah ada di situ Iya, kan. Karena ini barang yang punya histori, Iya. Bang Haji. Eh, Nah, itu untuk kawan-kawan yang melihat Pondok Kesah nih, bagi ada yang punya barang-barang atau apa bisa kita share. Nah, Bang Taufik bisa memfasilitasi dalam hal apa tuh sharing informasi. Ya. Nah ini momen sebenarnya karena banyak benih nih Bang Haji orang-orang yang berempu barang-barang Ya, tuh. ada, Iya. Ada koper, ada lading-lading lawas dengan apa tuh yang untuk cukuran yang diasah pakai kulit Ya, hari itu. Nah, kulit. itu kan unik jujur. Nah, apa aja yang kita bawa nih? Nah, jadi hari ini saya akan sedikit mengulas tentang cincin dulu ya. Aduh. Cincin nih. Cincin ini Itu apa tuh? Ini Itu cincin aki. oh, Agate itu kalau dalam Ya, manunya. saya tidak Kita- periksakan ke ini labnya. lab. Cuma saya ada sejarahnya nih. Itu batunya tuh Bang Haji lokal atau luar tuh? Saya belum lihat nih, saya belum periksakan karena sengaja tidak saya ingin tahu.
Cuma mungkin akan saya sedikit berbagi cerita tentang cincin Cincin ini. nih. Cincin ini tahun 2000, mungkin 2014 atau 15. Waktu itu saya masih di Dinas- badan perizinan, Iya. badan perizinan waktu itu masih ada. Nah, saya ketemu dengan bapak angkat teman tetangga. Saya juga tidak sengaja waktu itu datang ke rumah kawan itu, ketemulah. Waktu itu masih viralnya Bacan. Oh ya. Nah, itu 2014-15 itu kan Iya. 15. Nah, jadi saya lihat orang tua itu pakai cincin ini. Saya bilang, "Pak De, dijual kah?" "Enggak," dia bilang. "Ini saya dari Surabaya. Waktu itu saya hitung 35 tahun dia sudah pakai ini. Dia sudah pakai Itu permatanya, maaf nih Bang Haji. iya batunya. Oh, batunya Nah, waktu aja. itu Oh, iya. diikatnya belum kayak gini, masih ikat lama. Sederhana ya. Ikat tembaga itu saya simpan masih. Jadi dia bilang, saya hitung dari saya Surabaya ke PT Kem sampai sekarang ini sudah 35 tahun. Tahun 2015. Nah, dia pakai ini sebelum dia ke sini. Dan dia lupa dapatnya. Oh, Nah, berarti berarti umurnya bisa lebih dari itu kan? Nah, Ha. sampai sekarang kan dari 2015 sekarang kan 6 tahun kan sudah ini. Jadi nggak mau jual. Cuma saya bilang begini, Pak De, saya pinjam. Iya. Saya pinjam pakai kan, kita kan biasa kalau komunitas Iya, cincin kan gitu kan. berpinjaman Kita lah, Pak. pinjam gitu kan. Jadi nelpon, cincin itu mau saya ambil. Saya bujuk lagi mau dijual kan enggak. Dia bilang. Nah, dia ke Samarinda dia Ajis, Bang Ajis. Ke Samarinda ya sudah. Dibawa cincin ini kan. Begitu dia pulang, dia orangnya di Kota Bangun tinggalnya. Dia nelpon, "Pak Haji, masih minatkah cincin itu?" Saya bilang minat. Saya ini kebetulan mau ganti oli sama ban motor saya Aus bocor, dah. bocor kan. Bocor dah. Saya sekarang di Polres di depan, saya tunggu di Polres ya. Wah, secepat kilat kita pergi deh, Bang Ajis. Gas, Jadi Bang. transaksi kan, ya saya bilang, maaf ini kelihatannya seperti terjadi apa? Transaksi terpaksa. Iya. Kan? Ya, saya minta ya secara agama kan kita lakukan akad jual beli, Iya, kita minta dealnya. apa redanya, ya kita jalin komunikasi, kalau ada apa-apa hubungi aja, kalau Tenggarong datang lah gitu. Iya. Ini cincin nih, ini cincin pemirsa, saya belum bisa ceritakan lah. Kalau yang gelas ini antiknya, suaranya, karena saya ingat dulu almarhum abah saya mau dipolahkan teh itu gelas ini. Iya. Amunnya minum, begitu suaranya nyaring itu kosong. Oh, Artinya iya. etam. Oh, Saya sebagai anak Kode kode itu, bahwa gelas teh abah nih habis. tinggal sedikit nih. Oh, iya. Polahkan. Nah, jadi itu, dan jeleknya Filosofinya gitu ya. jeleknya ketika etam minum teh abah tuh kan, namanya lagi kanak kan tahu Iya, kan. tahu ngalak-ngalak itu. Bayangnya dengar suara tehnya itu berbunyi gini, "Siapa minum tuh?" bunyi aja kan. Sama minum tuh bunyi aja kan. Nah, jadi ini Jadi ini ada makna- yang saya kangen itu suara ini. Iya. Karena ini sudah jarang dipakai lagi karena menurut mungkin ilmu kesehatan untuk Kurang, diberi karena air panas Dalam jangka waktu lama kan ya, terjadi jadi korosi. kalau dikasih air yang normal mungkin masih bisa. Ini gelas ini. Seng barangnya tuh Ya, Bang Haji. seng ini asli nih Cina. Cina ya. Cina. Nah, asli Cina ini. Kalau ini yang bikin anu itu. Ya, berarti ada makna filosofi. Nah, kalau yang ini Bang Ajis, ini enggak juga antik, cuma ada kopinya. Saya minum dulu ya. Itu. Ini enggak begitu antik, cuma ada kopinya Ada isinya. isinya. Nah, kemudian saya lanjut ya. Ya, lanjut Karena lanjut. Menarik nih kawan-kawan di bisa Jam ngeliat tangan. juga nih. Jam tangan nih Dek Ajis. Nah, ini Bang Ajis. Jam tangan ada, saya punya banyak, ada yang lebih tua dari ini. Ini mereknya Jadi ini Etam beri disclaimer dulu dengan kawan-kawan nih. Jadi ini bukan ada niat apa-apa ya. Iya, Artinya ini ini hanya menyampaikan bahwa barang-barang yang beliau koleksi ini ada barang-barang antik dan sekarang itu langka. ya, ini arsipnya ceritanya. Nah, ini kita lihat Cerita kentalnya. story-nya di situ. Ya, silakan lanjut, Bang. Nah, jadi ini saya dapat jam ini di Tenggarong ini, di tukang jam. Ya, saya nggak sebut harganya. Ya.
Mereknya boleh disebut Bang Haji. Mereknya seri Anycare seri Sherpa 600 ini. Tahun? Ini tahun 60-an. Tahun 60-an. Barang ini memang langka, cuma masuknya barang-barang ini Jaya waktu dulu mewah ini, mewah. Dulu ini. boleh tahu yang make-make itu apa? Pejabat dah ada bisa make itu. Nah, saya kurang tahu, cuma dulu bunyi Dengar kisah kita tuh. kan 60-an itu ada nggak banyak yang punya. Kemudian etam ini kan ada banjir kap dulu ya. Banjir kap tahun 70-an itu, nah itu banyak orang-orang kita yang kaya. Iya, kaya. Nah, jadi cuma tidak sebanyak yang di Pulau Jawa ya kalau barang antik itu. Cuma waktu saya ke Jakarta ini oleh kawan-kawan di Jakarta ini sudah langka. Ada yang belum pernah melihat. Ada yang belum pernah melihat barang ini. Ini tahun 60-an, silahkan di searching di Google apa sejarahnya Anycare Sherpa 600 ini, dan silahkan dicek harganya di sana. Yang jelas yang jual itu menyesal. Ini antik, nangis. Dia menyesal jual itu. Nah sekarang dia punya barang satu, tapi lebih mudah dari ini. Nggak mau dia langsung jual ke saya. Dia mau cek harga Jakarta dulu, sama cek di Google kan, di Bukalapak atau yang lain. Maaf, bukan bukan iklan. Silahkan dipilih. Dia dah dapat harga itu baru mau dia lakukan nego sama saya. Nah ini yang termasuk langka. Cuma berarti sempat eksis pada zamannya itu ya, tahun itu. Artinya kalau kami ke Kukar Vintage Community menilai barang-barang ini jaya pada masanya. Nah ada kan di sini dan ada harus ketik, dijaga Pak ya. Ada mesin ketik. Mesin ketik itu memang sekarang ini masih dipakai. Masih Dipakai mesin tik itu. Kalau saya bilang itu laptop langsung ngeprint. Iya. Mesin tik laptop langsung ngeprint. Dan di kawah salah. Salah. Di kau di undonya, dia ada undonya. Berarti orang Bahari termasuk hebat Bang Haji. Bekesa masa mesin ketik tuh. Oh iya. Teliti, yang etam kan remok kertas buang. Etam nih, nah itu yang etam ini terkadang kurang teliti dengan hal-hal gitu. Nah ini jam tangan yang ini ada yang lebih tua dari ini, ada di rumah. Itu aktif masih. Aktif. Mesinnya aktif. Fungsinya jalan jadi masih ya. Mengaktifkan barang langka itu juga sebuah perjuangan. Jadi dia tidak ada di tukang ini, kita cari ke tukang jam yang lain. Spare partnya tuh ya. Spare partnya itu. Jadi umumnya kita ke tukang jam yang sudah lama, sudah tua, dan dia tidak berpindah tempat. Kalau dia berpindah tempat, kadang-kadang tinggal. Kalau dia di situ-situ aja, insya Allah tuh bisa. Memang orang lawas ya. Kemudian ini yang jam tangan. Nah kemudian satu lagi. Nah ini yang mungkin menarik akan nih. banyak mengingatkan kita kepada masa lalu. Mungkin si Reja nih tahu nih Pak dengan mungkin Bang Madi nih Pak. Bang Madi. Bang Madi sempat. Atau kita tahun berapa lahir kita? Saya 83. 83. Oh, sempat saya. Masih sempat ya? Kalau saya ini dulu, ketika ini dinyalakan oleh almarhum bapak saya, itu kayak orang kesenangan benih lah waktu itu ya. Itu apa tuh? Ngompanya itu sensasi ngompanya itu amunnya keterusan bisa terbakar yang bergantung tuh. Jadi dulu jam 5:30 tuh mulai ngompa sudah naikkan sini. Ini masih aktif kan ya? Masih nih masih. Masih ada yang kan ada sumbu masih dijual. Kalau ini masih dijual ada ya? Masih dijual di toko-toko ada. Ini yang kebetulan ini yang belum dipakai. Yang dipakai yang sudah termakan usia ada di rumah. Ada tempatnya. Jadi ingat dulu amunda almarhum abah tuh nyiapkan tuh ngompa tuh, senang hati kan. Begitu asik-asik ngompa, kaosnya jatuh. Ya itu. Kaosnya tuh jatuh kan. Belikan nih, lari begitu ke toko. Dulu ada toko layang. Iya masih itu. Jadi etam nih dulu ada namanya jembatan besi itu kan jembatan layang. Iya. Jadi sebelum Jakarta ada jembatan layang, etam dah ada hebat. Dan itu layang. vintage. Jembatan besi itu jembatan layang itu vintage. Nah cuma toko layang itu posisinya tetap, cuma agak berubah sedikit karena kan itu salah satu legenda ya. Legenda. Toko layang namanya. Nah ini
Saya dulu ada cerita nih, Bang Haji. Dulu nih yang rancak Makeni yang di muka Oda Sultan itu kan banyak orang jual martabak tuh. Sempat nih jadi ngompa dulu. Bunyi kita tuh yang ndak maghrib tuh ngompa dah tuh. Ada dulu namanya spiritus kan untuk Ya, pancing tuh spiritus. kan. Nah, itu masih ada tuh Bang Haji. Spiritus tuh cap naga. Kalau bawang atau kalau kecap cap bawang. Nah, masih Kalau ada tuh. Kecap cap bawang. Spiritus cap nege ya kan. Nah, jadi ini menarik nih sobat arsip lovers dan para pecinta arsip. Ini adalah barang-barang yang punya nilai histori. Banyak lagi di belakang ini juga ada TV. Nah, ini sempat lu nih yang berpo nih orang-orang tertentu. Mana dulu nih? Karena ini ada berrolling door nih. Nih. Oh, tapi aktif lagi ya. Oh, ini Itu agak macet dikit. Ini aktif. sub Ini- ya, eksis. Ya, sub ini sudah warna. Oh, warna nih. Ini warna nih karena ada logonya itu. Sub. Kalau ada itu ada yang hitam putih tuh nih. Nih. Oh, Ini hitam putih. hitam putih nih. Ini hitam putih nih. Reja mungkin belum lahir nih Reja. Lahir. Nah, ini piringan hitam nih. Oh, ya PH. Nah, ya. cuma yang sudah agak modern pakai listrik. Itu masih baik. Beli Indi. Kan Umumnya, ada jarumnya kan. Iya, untuk yang versi lama itu sudah spare partnya sudah susah dicari. Tapi kalau yang sudah agak modern ada di rumah tuh yang masih hidup, masih jalan. Itu juga ada senter. Nah, senter itu Oh, iya. Zaman Pasti dulu. orang Bahari ndak kelanggar tuh pasti bawa itu, Ji. taruhnya di sini. Iya, tuh. ndak Senter ronda. tuh. Ada yang baterai 6. Senter tuh. Pokoknya kalau saya melihat barang-barang ini membawa nostalgia saya Iya. ke masa kecil gitu kan, lagi kanak tiga itu ya ada nuansa kesedihan di situ karena tegak apa ingatan etam dengan bapak etam kan, Iya. bapak etam di situ. Nah, kemudian banyak sih ada telepon sudah awalnya yang putar nih sudah pakai angka, Iya. ada kaset, ada ini nih. Nah, kalau ini radio Bahari lagi nih, Yang ini ya. yang kayu nih. Ini masih bisa diaktifkan. Frekuensinya nih ada. Oh, ini Kalau ada. itu namanya radio tabung. Paling covernya bisa dipakai Ji, ya. Ya, kalau Dalamnya yang tabungnya anu. itu ada masih lengkap. Coba kalau sekarang kan orang sudah banyak ke FM kan. Iya, Kalau dulu iya. kan AM. SW, MW SW, kan. iya, Nah, SW. jadi itu zaman itu yang disebut dulu kan yang BIC3 itu nih banyak. Nah, jadi mun orang ada radio itu dibuka, ya orang kampung nih nengari. Iya. Nengari orang pertandingan bulu tangkis, nengari Sandiwara sepak radio. bola. Ingat Nah, Sandiwara habis itu kan radio. di era 90-an sudah ada Brahma Kumbara, Yes. tapi udah ada TV waktu itu. Iya, Nah, cuma itu. tetap unik didengar kan. Iya, jadi foto, tustel, ada yang ini cukup Jadi banyak ini yang jadi kita- kesimpulannya itu barang nih Etam bisa beli, bisa cari, tapi kenangannya yang Etam Nah, didapat. jadi memang ketika Etam dah launching tiga ini, satu kerugian, anggaplah kerugian kalau dari sisi bisnis ya, dari sisi bisnis ke Kukar Vintage Community, barang-barang ini jadi mahal, Iya, karena iya. orang begitu orang melihat, oh ternyata Kawa dipamerkan lagi nih kan. ada awak lihat bang TV di pojok hari itu yang ditaruh itu keluarkan bersehi mahal nih wah ini nih. Nah, jadi itu yang ya, tapi kami nih bapak pakai kendia kami ndak molah di tiap kecamatan ada Kukar Vintage Community. Apa Atau aja itu ya? Jadi kan ini kan selaras dengan ada saya baca edaran Bupati tentang pojok baca ya, pojok baca di kecamatan atau tata kelola arsip di kecamatan yang bisa mungkin digabung. Iya, dikolaborasikan. Nah, jadi kebetulan reformer ini Bu Aji ini dia tertarik dengan ini, makanya dijadikan backgroundnya tuh ini. Iya, iya. Bisa aja misalnya orang yang mau background yang lain, tapi kebetulan Bu Aji Identik dah dengan ini kan. hendaknya yang tiga ini ya kita support, kita Iya, bantu. Nah, berarti itu untuk sahabat-sahabat yang nonton ini penting sebuah barang itu karena punya histori, apalagi memang itu peninggalannya yang Iya. kategori mahal sekarang ini perlu dijaga Langka, memang. yang mahal itu karena kelangkaan. Iya, Cuma relatif. relatif, relatif.
unik itu. Nah makanya tadi Bang Ajis mengatakan ada kris, Iya. ada. Kalau saya tidak begitu meminati Nik Tapi Gawal dengan Iya. hal itu, bukannya benci, Iya. tapi Nik Tapi Gawal gitu. Karena ada cerita lain dari Lalu itu ada kan. ya memang menurut Pesi yang punya barang Iya. ada unsur apa kayak itu. Nah jadi cuma saya menurut saya gawalnya yang elektronik. Iya, iya. Nah kemudian ada setrika kan, Iya. gosokan nih, gosokan Itu harang tahun nih. berapa, Ji? Ingat nggak? Yang ini tahun 80-an nih. Ini 80-an, sebelum ada gosokan listrik tuh yang ini. Iya, iya. Ada yang di sebelah situ tuh rasanya ada Yang ayam tuh. yang manok tuh kan, manok tuh. Ada di rumah tuh yang lebih tua lagi, yang tahun 45. Prat lagi tuh. Nah, jadi mun Tenggarong nih ada koper tuh, mun bunyi Pak Bupati bunyi aja. Dulu orang pakai koper kayak itu tuh, cap presiden tuh udah orang kaya bunyi aja. Kaya yo. Pokoknya mau naik kapal pakai itu tuh bah, bunyi aja pokoknya dah kaya tuh. Hebat kamu nih. Nah ya, itu. mestinya kan orang yang memperhatikan itu kan, Iya, mungkin betul. pelaku melihat Iya. bahwa di zaman dulu tuh amun koper atau bag atau butuh bag kan, bag tuh udah belentak. Nah, berarti orang tua enak tula nih. Iya, iya. Wah ya, iya, ini kan iya. etam ada ransel kan. Iya. Dulu kan bag tuh. Ketahuan ndak jalan Nah, jauh ndak bahasanya. Jalan jauh nih. Unik. Nah, saya ingin berkisah di luar itu lagi nih, Bang Haji. Sebagai pejabat administrator Iya. pada bidang bidang mutasi dan promosi BKPSDM Kutai Iya. Kartanegara. Tentunya kita nih banyak melihat fenomena, itu berbicara fenomena ya, urusan Iya. kesadaran itu kan kendia. Iya. Ini fenomena itu adalah observasi yang kita melihat keseharian tentang kesadaran kearsipan ASN. Iya. Nah, menurut kita nih, ini etam kayak sama nih. Jadi mungkin ada kawan-kawan dengar, jangan ada yang tersinggung kan. Iya. Etam berkisah fenomena dan fakta, karena beliau ini sudah kemana-mana dan bidang beliau itu bidang yang volume tinggi penciptaan arsipnya, Iya, Pak ya. iya. Nah, silakan Pak. Ya, jadi emang di bidang mutasi itu kan ada 39 pernah saya data produk layanan. Kalau bahasa dalam ini kan produk layanan, Iya, produk layanan. Tentang instansi, OPD, produk layanan apa aja yang dilakukan. Nah di saya tuh banyak tuh, ada pangkat, pensiun, kenaikan gaji berkala, Iya, mutasi staf, mutasi jabatan fungsional, mutasi struktural, kemudian ada permohonan SK hilang, ada macam-macam lah. Nah jadi layanan-layanan itu pasti menjadi terciptanya arsip. Iya. Nah, kenaikan pangkat itu Bang Ajis periode April itu bisa 2000. Wah. 2000 itu. Jangan Nah, digampang-gampang sekarang ya. Memang sekarang ini ada kebijakan oleh memang awalnya sebelum pandemi sudah akan dirubah. Iya, Mekanisme dari paper menjadi less paper kan, paperless lah, Iya. artinya bebas dari kertas. Tapi ada kelengkapan tertentu yang masih harus dibuktikan dengan Iya, fisik. iya, karena otentik tadi tuh. Ada misalnya pernyataan dan sebagainya. Nah, kalau yang lain itu sekarang ini sudah mengarah ke digital. Sudah ke digital. Nah, dulu jadi kami itu ketika dilakukan audit kearsipan memang agak kesulitan menempatkannya di kantor tuh kan 2000. Iya. Periode April. Periode Oktober tuh 1000-an. Nah, kemudian lain yang pensiun. Pensiun itu kan banyak juga. Habis itu KGB. Nah, iya. Dan yang lain-lainnya. Jadi tapi untuk kami itu kami polakan tetap, meskipun belum seutuhnya bisa kami kelola sesuai kaidahnya, tapi tetap kami amankan. Jadi karena siapa tahu dia tuh ada permasalahan tentang kenaikan pangkatnya, Iya. misalnya contohnya. Nah, kita buka lagi berkasnya. Lihat yang mungkin kekurangan atau ada yang salah, kita dilakukan revisi, kita bisa gunakan lagi arsip. Itu gunanya arsip tuh. Jadi kawan-kawan, pentingnya arsip itu. Makanya permasalahan arsip ini
penting. Nah, sampai Pak Bupati melampirkan dalam perjanjian kinerja itu tata kelola arsip itu minimal B. Minimal B yang ada konsekuensi terhadap jabatan. Jika etam di peduli dengan arsip itu, ya berarti awak di peduli dengan perjanjian kinerja. Iya. Makanya arsip itu sangat penting di pemerintahan. Nah, jadi saya sadari paling banyak saya mengelola arsip itu di sini. Di jabatan ini saya sudah 5 kantor Bang Ajis dengan dinas dengan badan BKPSDM ini. Nah, awalnya tapi ini begitu setelah gerakan sadar tertib arsip yang diketuai oleh Bapak Bupati sebagai gugus tugasnya, beliau eksis sampai beliau hadir di sini untuk melaunching ini. Itu sebuah kepedulian beliau terhadap arsip. Jadi itu yang saya cermati dari arsip. Jadi secara terus lebih mengerucut lagi, kalau ASN etam nih menurut kita yang pernah kita jalan, apakah sudah sadar arsip atau nih? Menurut kita aja etam. Ya sekarang saya juga kan, mungkin dapat tertib juga kan. Memang kenapa balik itu kesadaran diangkat, mungkin Bang Haji. Kenapa itu diangkat? Karena dari beberapa tahun dilakukan evaluasi, ya mungkin tidak secepat apa yang diinginkan. Iya, progresnya mungkin karena sibuk atau mungkin secara manajemennya belum OPD-nya belum. Memang di OPD kan sudah ada di UK kan di unit kearsipan OPD itu. Nah, jadi belum bisa maksimal sehingga ya memang ada masalah juga. Di antaranya mungkin kesadaran pribadi juga. Nah, mungkin balik lagi kan etam nih. Balik ke orangnya lagi. Ada juga yang ya boleh maaf kata PNS itu yang antik gitu nanti enggak unik. Amunnya antik itu, kalau saya melihat antik itu pasti tuha. Unik. Pasti tuhanya. Antik itu pasti tuha. Boleh dikatakan antik itu tuha kan. Kalau yang muda itu unik. Unik. Nah, jadi yang saya minta etam nih meskipun tuha tapi bisa unik gitu. Iya. Nah, jadi antik-antik unik gitu. Jadi di etam menolak menjadi tua itu pasti. Iya. Menjadi tua itu pasti. Jadi kan, unik belum tentu. Dari usia, dari NIP-nya kelihatan tahun berapa. Jalan, tapi pikiran dengan motivasi jalan pikiran tuh harus ini. Karena semangat itulah yang membuat kita bisa eksis ke zaman sekarang, karena zaman transformasi digital, revolusi industri 4.0 ini menuntut etam harus melek digital. Iya, mau tidak mau. Jadi mesin tik itu tetap terpakai, cuma jarang. Tetap ada yang layanan pakai mesin tik itu tetap, cuma akan jarang. Sudah geser ke laptop atau komputer. Iya. Berarti kembali kepada ASN atau THL itu sendiri. Karena memang harus digalakkan dari sekarang Bang Haji tertib itu. Dari rumah juga, jadi pribadi, dari pribadi, etam arsipkan baik arsip diri etam, kemudian masuk ke TK udah kerja sudah terbiasa. Oke dah. Terima kasih nih. Bang Haji Taufik, Bang Taufik pada kesempatan hari ini dapat hadir di Pondok Ayumi berbagi kisahnya, kisah tentang vintage, kisah tentang apa itu fenomena ASN etam, karena beliau juga salah satu pejabat administrator di BKPSDM. Oke, untuk tadi ditanyakan baju. Oh iya. Sebelum tadi dikit lagi aja ya sempat ditanyakan. Nah, ini baju yang kita pakai nih. Nah, ini baju ini dapat kita kisahkan, Dik. Ini sebutannya munde udah hitam, ini baju Cina. Entah saya nih tahu juga kenapa disebut ini baju Cina. Memang kalau kalaunya baju Muslim itu sebutannya baju koko. Koko itu kan kakak. Kakak Cina, dalam bahasa Cina kan ke laki-laki kan. Nah, kalau ke perempuan kan taci kan. Nah, taci dengan koko kan. Nah, koko jadi lahirnya tiga ini. Baju koko kita menyebutnya baju Cina. Nah, lalu ada biasanya tuh kain batik atau yang berwarna
Nah kemudian diikat dengan tajong di sini. Tajong sini baru diberi apa sapu-sapu namanya kan. Ini baju bangsawan atau rakyat biasa dalam kegiatan adat di zaman dulu. Nah, jadi tapi untuk di Kutai Kartanegara saat ini yang ada perbubnya itu baju miskat. Ya, miskat yang Baju miskat day itu kan kita tahu kan miskat itu 3 apa bentuknya nih baju Cina nih biasanya nih mun erau tuh belimbur gitu nah. Belimbur dipakai. Nah, tapi mungkin mun Bupati dengar yo nya nontonnya sarankan gini. Jangan jual baju miskat terus. Kalau tegaknya mun saya yo baju Cina ini gagah juga gitu. Simple kan. Nyawa kan nih berambut kan. Tutupi tegak ini kan. Karena Ji gini Ji, kalau tegak-tegak rambo ininya. Jadi ada juga balik kayak baju adat tadi, fenomena itu. Ternyata banyak juga kawan-kawan di hari Kamis itu yang ke lapangan. Kalau yang bagi ibu-ibu ya mungkin ya, dia kan jelas stylenya bagus tuh, dia mungkin enggak bergerak banyak tuh. Iya. Nah, sementara berarti butuh juga baju lapangan tapi yang bernuansa adat gitu. Iya, bujur. Jadi mungkin dia berarti ini jawabannya bisa ya, nih. Mungkin bisa juga sarankan ke Bapak Bupati, amunnya ASN yang ke lapangan pada hari Kamis bisa atau dapat menggunakan baju Cina adat, yaitu baju Cina. Jadi kelihatannya lebih simpel kan, kelihatannya lebih luas. Tegak ini tegaknya siap bekerja. Iya, betul. Tegak orang enggak buma aja lo pikiran. Tampolan dia suratnya ya. Dari Pondok Kesayumi. Nah, kawa tuh. Memberi saran ke Bupati untuk munnya ASN yang ke lapangan boleh atau dapat kawa pakai baju Cina. Mantap. Butuh galang dukungan kan ya. Aduh, banyak bener informasi hari ini. Oke, sahabat pecinta arsip lovers dimanapun berada, banyak sekali pesan-pesan hari ini yang kita dapatkan, mulai dari kemampuan kita memelihara barang-barang. Selain arsip juga kita, karena apa? Karena barang-barang ini punya nilai-nilai sejarah, bahkan nilai-nilai historik yang tidak akan kita mendapatkan pada saat ini. Pesan terakhir, terakhir mungkin. Maksudnya lain terakhir bener nih Ji. Terakhir tuh ngejuti kayaknya Ji. Jadi pesan kita untuk para siapa aja lah. Tegak lagunya Liodra apa tuh kan? Lagunya Liodra pesan terakhir. Jadi gini, etam nih kan visi misi Kukaridaman nih kan mengarah ke wisata. Wisata. Jadi etam harus merubah style etam menjadi orang yang masyarakat Kukar yang siap untuk menjadi tempat wisata. Baik secara mindsetnya. Nah kemudian dengan perilaku. Nah kemudian salah satunya etam bisa ciptakan objek-objek wisata lokal. Nah tegak saya kan kebetulan saya penasehat Koperasi Kukaridaman Lestari. Kami molah juga nih di situ. Kami ada. Kalau dibocorkan lokasinya? Di Spontan. Spontan. Jadi ada taman pintar. Tegak wisata alam gitu tuh. Nah, jadi di situ akan kami pajang juga. Mungkin photobok gitu ya. Tidak selengkap ini mungkin ada. Jadi ada pojoknya itu untuk yang vintage kayak ini. Nah, mungkin di sini lagi mengumpulkan juga. Kemudian munyandi ada, saya lengkapi sedikit. Nah, jadi etam harus ciptakan odah etam itu masing-masing pribadi itu memiliki objek wisata, dah di rumah kah atau di desa kah. Nah jadi supaya lebih blooming, lebih menarik perhatian. Jadi orang datang ke sini tuh tidak hanya melihat museum, waduk atau taman gubang atau ada yang tempat wisata Menjaung itu banyak lagi. Banyak lagi. Jadinya ke sini tuh hambat sampai merian nak malam kah. Nginap malam di sini. Misalnya kan nak ngopi di mana kah yang ada ininya. Nginap langsung batu sini Ji. Ya bisa juga langsung batu punya kosong. Nah jadi mungkin bisa. Nah jadi etam harus berpikir ke sana, mendukung itu dari pribadi etam dengan apa yang bisa kita lakukan baik langsung maupun tidak langsung. Nah jadi itu karena ini penting, karena untuk menggeser dari sesuai dengan visi misi itu etam harus mencari pendapatan lain selain
migas. Oh iya. Karena Iya. migas itu punya habis kan Iya, habis juga kisah. Jadi etam ciptakan sumber-sumber penghasilan lainnya. Oke dah, Gitu. Bang Haji, terima Ya, kasih siap, banyak. Bang Haji. Semoga kita sehat Ya, selalu siap. lah. Sehat segalanya, Sehat selalu, kawan-kawan semangat. segalanya. Iya. Kalau ada masalah kepegawaian, Ya, nah. silahkan hubungi saya. Iya. Masalah Kukar Vintage Community, Ya. hubungi saya juga. Nah, kalau ada yang tidak bermitra dengan koperasi, ya Nah, silakan. iya. Oke dah. Jadi Terima etam jangan Iya, jangan memiskinkan iya, diri etam. Jangan membatasi etam, Jangan welcome. mengebiri diri etam kayakan fungsi Iya. etam selama masih bisa. Sip, gitu. sepakat. Ya kan? Ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Haji Taufik Zulfianur atas kesempatannya. Kita akan berjumpa lagi di kisah arsip berikutnya. Salam arsip. Salam arsip.